Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul ataupun melaksanakan kuliah online kita pada hari ini. Dan tak lupa juga, marilah kita panjatkan sholawat beriringkan salam ke ruh Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah biologi, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elvina Damayanti, program studi budidaya tanaman pangan BP 028. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membuka presentase dari kelompok 4 yang berjudul mikroorganisme. Tanpa memperpanjang mukaddimah, marilah langsung saja kita saksikan penampilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurmawati, BP 013 akan menjelaskan tentang mikroorganisme. Bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler yang prokaryotik, memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, organisme uniseluler; yang kedua, prokaryotik atau tidak memiliki membran; yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil; yang keempat, memiliki ukuran bervariasi antara 0,12 sampai ratusan mikron; yang kelima, memiliki bentuk beragam; yang keenam, hidup bebas; yang ketujuh, yang hidup di tempat ekstrim, biasanya memiliki peptidoliklan; yang kedelapan, yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan, memiliki peptidoliklan. Ukuran dan bentuk sel, biasanya mereka memiliki ukuran yang kecil, biasanya hanya berukuran 0,5 sampai 5 mikron. Ada yang hanya berukuran sangat kecil, yaitu Mycoplasma, yang berukuran 0,12, dan ada juga yang mencapai 0,3 mikron, yaitu Thiomargarita. Sel dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron. Bentuk bakteri terbagi menjadi 3. Yang pertama, kokus atau bulat, yang berukuran 1 mikron. Yang kedua, basil atau batang, yang berukuran 2 mikron. Yang ketiga, berbentuk spiral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk dari bakteri. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk bakteri kokus. Bakteri ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama yaitu 1. Bulat seperti ini. Ini adalah contoh gambarnya yang disebut dengan monokokus. Dan yang ini yaitu diplococcus yang ada 2 bulatan seperti ini. Selanjutnya yaitu Staphylococcus. Staphylococcus ini bulatan-bulatannya membentuk segitiga seperti ini. Dan selanjutnya yaitu Streptococcus yang bulatan-bulatan itu membentuk melengkung seperti ini. Selanjutnya yaitu Sarkina. Sarkina ini ada bulatan-bulatannya ada 4, dan yang di belakangnya itu ada seperti membayangan atau ada bulatan lain di belakangnya. Selanjutnya yaitu Tetracoccus yang ada bulatan 4 seperti ini. Itulah bentuk-bentuk bakteri kokus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bakteri basil. Bakteri basil yang pertama yaitu ada yang berbentuk seperti ini yang disebut dengan monobasil, 1 seperti ini. Selanjutnya yaitu diplobasil, ada 2 seperti ini yang memanjang, lonjong memanjang. Selanjutnya yaitu Streptobasil, ada 4
lonjong seperti ini, bulatan lonjong memanjang seperti ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bakteri Spirilia. Yang pertama yaitu spiral, gambarnya seperti ini, ada melengkung seperti ini. Selanjutnya yaitu ada fibro. Fibro itu ada seperti tidak utuh, bulatnya tidak utuh, ada agak bulatan, agak sedikit melengkung, yang dikelilingi seperti ada berduri-duri. Selanjutnya yaitu spiroseta. Spiroseta ini bentuknya panjang dan tidak beraturan seperti ini. Inilah yang disebut dengan spiroseta. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang bakteri prokaryotik cell yang strukturnya ada beberapa bagian berikut ini, yaitu yang pertama ada sitoplasma, yang kedua ada nukleoid, yang ketiga ada kapsul, 4 ada sel wall, dan yang kelima ada sitoplasmic membran, dan yang keenam ada ribosom, yang ketujuh ada pil, dan yang kedelapan ada flagella. Baiklah, itulah pembahasan saya, hanya itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza, BP 012. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang tipe letak flagel pada bakteri. Yang pertama, monotrik. Monotrik adalah bakteri yang memiliki satu flagel terletak di salah satu ujung tubuhnya. Yang kedua, lofotrik. Lofotrik adalah bakteri yang memiliki beberapa flagel terletak di salah satu ujung tubuhnya. Yang ketiga, amfitik. Amfitik adalah bakteri yang memiliki beberapa flagel terletak di kedua sisi tubuhnya. Yang keempat, peritrik. Peritrik adalah bakteri yang memiliki flagel di keseluruhan tubuhnya. Kemudian, fungi. Fungi bisa dibilang mereka sama dengan jamur. Kemudian, sistem 2 kingdom termasuk kingdom tumbuhan atau plantae. Sistem 5 kingdom atau RH Whittaker, kingdom fungi. Kemudian, sistem 6 kingdom atau Cardiaceae, kingdom fungi. Kemudian ciri-ciri umum fungi. Yang pertama, eukariotik, memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, beberapa memiliki zat warna. Yang kelima, mendapatkan nutrisi dari absorpsi. Yang keenam, memiliki bermacam-macam bentuk. Yang ketujuh, dinding sel terbentuk atau tersusun dari zat kitin. Baiklah, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Toha, BP 008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Fungi terbagi atas dua, yaitu satu, uniseluler, misalnya Saccharomyces. Dua, multiseluler, misalnya Lepiota. Fungi juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. 1. Berbentuk payung. 2. Berbentuk bulat. 3. Berbentuk kuping. Struktur dan fungsi tubuh. Hifa yaitu atau berfungsi benang-benang halus. Septum berfungsi sekat atau dinding. Hifa senositik berfungsi hifa yang tidak berseptum. Miselium berfungsi hifa bercabang membentuk anyaman. Miselium vegetatif berfungsi menyerap makanan. Miselium generatif berfungsi menghasilkan spora. Haustorium berfungsi ujung hifa. Hifa form. Berdasarkan gambar, kita bisa melihat bagian-bagiannya. Gambar yang pertama, bagian-bagiannya ada vakuola, nukleus, dan ujung tumbuh. Untuk gambar yang kedua, bagian-bagiannya ada dinding sel,
membran sel, mitokondria, badan Golgi, nukleus, dan retikulum endoplasma. Kemudian cara hidup. Yang pertama ada saprofit. Saprofit ini memperoleh zat organik dari organisme mati seperti daun-daun kertas. Contoh dari saprofit adalah Gymnophilus. Kemudian yang kedua ada parasit. Parasit ini memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang. Contoh dari parasit adalah Ustilago. Kemudian yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis ini memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang. Namun, ini menguntungkan bagi inangnya, seperti membantu memperoleh mineral dari dalam tanah. Contoh dari simbiosis mutual adalah mikoriza. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai habitat fungi. Habitat fungi ada 3, yaitu di darat dan di laut, yang kedua di tempat yang lembab, dan yang ketiga di lingkungan yang asam dan manis. Selanjutnya, struktur penghasil spora. Struktur penghasil spora itu ada 2. Yang pertama, sporangiospora. Sporangiospora ini merupakan spora aseksual yang dihasilkan dalam sporangium. Yang selanjutnya, konidiospora. Konidiospora ini merupakan spora aseksual yang dihasilkan di ujung konidiofor. Selanjutnya, zigomycotina. Zigomycotina ini merupakan cendawan yang memiliki sifat memiliki inti sel banyak. Ciri-cirinya yang pertama yaitu hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, saprofit dan parasit. Yang selanjutnya reproduksi seksual dengan zigosporangium, dan selanjutnya reproduksi aseksual dengan sporangium. Baiklah, terima kasih. Nama saya Sasa Ariza Warsipni Harap, BP 038. Di sini saya akan menjelaskan tentang divisi Ascomycotina. Di sini Ascomycotina ini memiliki 4 ciri. Yang pertama, hifa bersekat yang terdiri dari berinti satu atau banyak. Dan yang kedua, saprofit parasit dan bersimbiosis dengan alga biru berbentuk lichenes. Yang ketiga yaitu reproduksi seksual dengan askus membentuk askokat. Yang keempat, reproduksi seksual dengan conidium. Bentuk-bentuk conidium yang pertama itu pialopora. Pialopora itu mempunyai bentuk yang panjang dan mempunyai banyak sekat. Di setiap antar sekat itu mempunyai bentuk lonjong dan bersekat-sekat banyak. Selanjutnya yang kedua, cladosporium, berbentuk panjang dan mempunyai hanya beberapa sekat, dan dia juga berbentuk bercabang. Dan yang ketiga itu aspergillus. Aspergillus itu mempunyai bentuk seperti bunga yang mekar. Bentuk askokat. Askokat memiliki bentuk yang seperti cawan atau mangkuk yang terbuka. Selanjutnya, divisi Basidiomycosina memiliki 4 ciri, yaitu hifa bersekat yang berinti 1 dan 2. Yang kedua, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Yang ketiga, reproduksi seksual dengan basidium membentuk basidiokarp. Yang keempat, reproduksi aseksual dengan conidium. Yang kedua, hifania bersekat. Yang ketiga, memiliki tumbuh-tumbuhan
basidikrap berbentuk panjang, lembaran-lembaran yang berliku-liku atau bulat. Yang keempat, hidupnya saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Yang kelima, perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Biasanya dilakukan dengan konidium, pertunasan dan fragmentasi miselium, dan secara seksual dengan basidispora yang dibentuk dalam basidium. Yang keenam, miselia dikariotik berumur panjang. Yang ketujuh, memiliki tahapan diploid sementara. Yang kedelapan, habitat jamur yang saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup misalnya searah daun di tanah, merang padi, dan batang pohon yang mati. Habitat jamur basimikota umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah daun di tanah, merang padi, atau batang pohon yang telah mati. Jamur parasit hidup pada inangnya, misalnya tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikrozia. Reproduksi basimikota ini terjadi secara aseksual dan seksual. Manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia. Yang pertama, zygomikota. Rhizopus orgaze, itu tempe. Rhizopus nigriacens, asam fumarat atau makanan dan polister. Rhizopus stolinifer, yaitu membusukkan roti. Mucor mudeko, yaitu saprofit pada kotoran hewan dan makanan yang beracun. Asmikota terdiri dari Saccharomyces cerevisiae, itu ragi dan roti, terdapat pada ragi dan roti. Saccharomyces tuak, ini terdapat pada nira atau tuak. Pemilicium natatum dan P. cisagonum terdapat menghasilkan antibiotik. Aspergillus wheati, yaitu pada kecap. A. orgaze, yaitu sake. A. niger, untuk menjernihkan sari buah. A. flavus, untuk racun alfotokin mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang basimikota atau basidium. Jamur basimikota adalah kelompok jamur dengan jumlah sekitar 25 spesies yang telah diidentifikasi. Nama basimikota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup basimikota yang terbentuk seperti ganda. Pada umumnya, jamur ini merupakan saproba yang penting. Aktivitasnya adalah menguraikan polimer link pada kayu dan berbagai bagian tumbuhan lainnya. Klasifikasi basimikota. Filum basimikota dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama Urediniomycetes, yang kedua Hymenomycetes, dan yang ketiga Ustilagionomycetes. Beberapa contoh spesies dari divisi basimikota atau basidium. Yang pertama, Puccinia graminis. Yang kedua, jamur merang atau Volacrylella volpecea. Yang ketiga, Ustilagomyces. Yang keempat, jamur kuping. Yang kelima, Amanita muscaria. Ciri divisi basimikota. Yang pertama, jamur merang. Yang kedua, jamur shiitake. Yang ketiga, jamur Amanita muscaria yang dapat menyebabkan halusinasi jika dimakan. Ciri-ciri basimikota atau basidium. Yang pertama, anggotanya kebanyakan makroskopis. Yang kedua, hifania bersekat. Yang ketiga, memiliki tumbuhan basidikrap berbentuk panjang, lembaran-lembaran yang berliku-liku atau bulat. Yang keempat, hidupnya saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Yang kelima, perkembangbiakan secara aseksual atau vegetatif. Biasanya dilakukan dengan konidium, pertunasan dan fragmentasi miselium, dan secara seksual dengan
basis dispora yang dibentuk dalam basidium. Yang keenam, miselia dikariotik berumur panjang. Yang ketujuh, memiliki tahapan diploid sementara. Yang kedelapan, habitat jamur yang saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup misalnya searah daun di tanah, merang padi, dan batang pohon yang mati. Habitat jamur basimikota umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup, misalnya serasah daun di tanah, merang padi, atau batang pohon yang telah mati. Jamur parasit hidup pada inangnya, misalnya tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikrozia. Reproduksi basimikota ini terjadi secara aseksual dan seksual. Manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia. Yang pertama, zygomikota. Rhizopus orgaze, itu tempe. Rhizopus nigriacens, asam fumarat atau makanan dan polister. Rhizopus stolinifer, yaitu membusukkan roti. Mucor mudeko, yaitu saprofit pada kotoran hewan dan makanan yang beracun. Asmikota terdiri dari Saccharomyces cerevisiae, itu ragi dan roti, terdapat pada ragi dan roti. Saccharomyces tuak, ini terdapat pada nira atau tuak. Pemilicium natatum dan P. cisagonum terdapat menghasilkan antibiotik. Aspergillus wheati, yaitu pada kecap. A. orgaze, yaitu sake. A. niger, untuk menjernihkan sari buah. A. flavus, untuk racun aflatoxin mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Filda Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dan pengaruh jamur dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Basidium mycota yang berperan yang pertama sebagai makanan. Contohnya Volvariella volvacea, jamur merang, Auricularia auricula, dan A. polytricha, jamur kuping, Agaricus campestris, jamur campagnon, Pleurotus astreotus, jamur tiram, Rhizopus oryzae, jamur pada tempe, Lentinula aedodes, jamur citek. Berikut adalah gambar dari contoh Basidium mycota yang dapat sebagai makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan, Ganoderma aplanatum, jamur akar merah, Polyporus gingaetum, jamur papan. Yang ketiga, sebagai parasit, contohnya Ustilagomaides yang menyerang jagung dan tebu, Corticium salmonella menyerang batang karet, jeruk dan melinjo, Puccinia arachides menyerang kacang tanah. Berikut gambar dari jamur parasit. Selanjutnya, Deuteromycota, jamur yang menguntungkan, contohnya jamur oncom, Moninlia cytopila, atau sekarang yang bernama Neospora cytopila. Jamur yang merugikan, contohnya Microsporum audodini, Trichopiton, dan Epirophyton, yang penyebab kurap dan ketombe, ringworm. Epidermophyton, Plostosum, penyebab penyakit kaki atlet, Clostridium rufsi, penyebab penyakit busuk pada tanaman, Helminthosporium oryzae, perusak kecambah dan buah, Malassezia purpur panu, Fusarium menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Berikut contoh gambar dari jamur yang merugikan. Peranan jamur dalam kehidupan yang pertama, dalam pembuatan kombucha, tempe, kecap, berbagai makanan yang menggunakan jamur, antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Arianti, BP 007 akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang mikroalga. Mikroalga merupakan tumbuhan air yang berukuran mikroskopik.
memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan kimia lainnya. Budidaya mikroalga sangat menarik karena tingkat pertumbuhannya yang tinggi mampu menyesuaikan diri pada lingkungan yang bervariasi. Klasifikasi mikroalga. Klasifikasi mikroalga ada 8 filum. Yang pertama, Cyanobacteria, yang kedua, Chlorophyta, yang ketiga, Chirophyta, yang keempat, Phainophyta, yang kelima, Rhodophyta, yang keenam, Eolinophyta, yang ketujuh, Cryptophyta, yang kedelapan, Pyrophyta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu Cyanobacteria. Cyanophyta dalam bahasa Yunani yaitu cyano, yang artinya biru hijau, dan mix yang artinya lendir. Ini merupakan organisme uniseluler, serabut, dan bentuk-bentuk kolonial, dan sebagian besar tertutup dalam sarung. Mucilaginous baik secara individu maupun kolonial. Alga biru hijau adalah organisme prokariotik karena tidak terikat oleh membran organel. Habitatnya di laut, air tawar, dan di darat. Cyanophyta merupakan komponen penting dalam siklus nitrogen dan produsen. Cyanobacteria yang potensial. Spirulina sp. Spirulina merupakan adalah ganggang atau mikroalga berwarna hijau kebiruan yang hidupnya tersebar luas di dalam ekosistem, mencakup ekosistem daratan dan ekosistem perairan, baik itu air tawar, air payau, maupun air laut. Manfaat spirulina yang pertama, reproduksi sel cepat dalam kondisi pertumbuhan alkalis. Yang kedua, mudah ditumbuhkan menjadi monokultur. Seluruh sel dapat digunakan dan bersifat non-toxic. Yang ketiga, spirulina juga disebut sebagai super grand food karena kandungan nutrisinya yang atau sering juga disebut sebagai alga hijau, adalah kelompok alga yang memiliki banyak sifat-sifat tanaman tingkat tinggi. Dia memiliki 4 sifat alami, yaitu dia merupakan organisme prokariotik yang memiliki struktur-struktur sel khusus. Yang kedua, dia memiliki kloroplas. Yang ketiga, DNA-nya berada dalam sebuah nukleus. Dan yang keempat, beberapa jenisnya memiliki flagella. Chlorotypa yang potensial itu Testacelmis sp. Testacelmis sendiri dapat diciri-cirikan sebagai berupa organisme hijau motil, dan juga lebar dari Testacelmis itu sendiri bisa mencapai 9 sampai 10 mm dan panjangnya bisa mencapai 12 sampai 14 mm. Sementara Testacelmis sendiri dia memiliki 4 flagel yang tumbuh di sebuah alur pada bagian belakang anterior sel. Dan manfaat dari Testacelmis sendiri yaitu dia itu memiliki nilai komersial yang tinggi jika dibudidayakan sebagai pakan alami hewan perairan, karena Testacelmis mudah menyesuaikan diri pada kondisi lingkungan yang ditempatinya. Terus Testacelmis memiliki ukuran yang kecil yang sesuai dengan bukaan mulut ikan laut yang relatif lebih kecil dari bukaan mulut ikan tawar, dan cocok juga sebagai pakan alami bagi udang. Yang ketiga, salah satu contoh penelitian tentang Testacelmis dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk mengatasi ion-ion logam berbahaya yang terdapat dalam limbah. Penelitian lain menyatakan Testacelmis memiliki senyawa biokimia asam lemak yang dapat berpotensi sebagai antibakteri, dan masih banyak dalam penelitian dan perkembangan. Baik, mungkin
Cukup sekian isi presentase dari kelompok 4. Kepada kawan-kawan, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan, dan dalam presentase kami jika ada yang kurang berkenan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.